Hai Ju. Hai Ju. Hey guys, gue Ju. Welcome to my YouTube podcast, Hai Ju. Kalau kalian lagi cari ide usaha, di podcast Hai Ju, kalian bisa dengerin cerita teman-teman entrepreneur dalam berbisnis. Di podcast Hai Ju, gue juga menampilkan teman-teman dari berbagai profesi. Siapa tahu ada yang menarik buat kalian yang lagi cari-cari kerja, masih kuliah, sekolah, atau baru lulus. Terus guys, kalau kalian mau collab, boleh DM aja di Instagram @halo.haiju. Di follow ya guys, @halo.haiju. Yuk kita collab. Podcast Haiju bisa kalian dengerin juga di Spotify, Apple Podcast, Anchor, Pocket Cast, Radio Public, dan Breaker. Di episode kali ini, kita akan ngobrol sama Nanin Upianti, pemilik warung tuman usaha kuliner yang lagi hits. Dengerin terus ya guys. Jangan lupa juga subscribe YouTube podcast Haiju supaya kalian gak ketinggalan cerita dan ide usaha menarik lainnya. Thank you guys. Hey guys, gue Ju. Kalau kalian pecinta kuliner, di daerah BSD ada satu tempat makan namanya Warung Tuman. Warung Tuman ini lagi hits banget. Karena tempat makan ini menawarkan hidangan khas Padang Jawa dan suasananya tuh asri sekali gitu. Kayak seolah-olah nggak mungkin menemukan tempat dengan suasana seperti ini di kawasan Tangerang Selatan. Orang-orang menyebutnya hidden gem. Dan sekarang gue sudah bersama dengan ownernya. Ownernya adalah pasangan suami istri. Kali ini gue bersama yang biasa disebut Mbok Tuman, Nanin Upianti. Halo Nanin. Hai Ju. Apa kabar? Baik. Gimana nih warung tumannya? Ya ampun, seneng banget loh makin berkembang. Wah, gue inget tuh waktu itu kita masih bisa duduk-duduk di dapurnya, ya kan? Sambil lo temenin kita ngobrol-ngobrol, masih bisa agak santai-santai sambil melayani sama goleran. pengunjung, goleran, ya kan? Sebentar-sebentar. Kalau sekarang kayaknya kayak udah gak mungkin banget. Sampai diwanti-wanti jangan datang ke warung tuman di hari Minggu. Dan gue pun cuman bisa podcastan sama lo di hari Senin, karena di hari Senin itu warung Tuman tutup. Lu sama Mas Eko, sang suami Pak Tuman, punya strategi khusus nggak sih untuk mengembangkan warung Tuman ini? Kalau strategi khusus nggak ada. Makanya aku tuh sampai sekarang masih suka heran. Masih sama Mas Eko. Mas Eko tuh masih kadang-kadang sampai sekarang tuh masih, kok bisa ya? Kok bisa ya Tuman tuh sekarang begini banget gitu loh. Kalau hasil analisis sementara sih adalah kenapa di tempat baru semakin ramai, mungkin karena waktu itu COVID, orang mulai jenuh setelah berbulan-bulan di rumah. Mereka pengen keluar, pengen cari tempat yang terbuka, terus open space gitu kan, gitu loh. Terus mungkin luas, yang orang datang nggak harus bergerombol dempet-dempetan begitu. Nah, kebetulan juga waktu itu lagi booming sepedahan. Jadi kebetulan juga tempat tuman yang baru itu jadi jalur sepeda. Jalur belusuannya para bikers gitu. Iya. Nah, dari sana awalnya. Nah, kebetulan juga kami ini kan punya orang yang makan di Tuman kan kita sebut Tumaners tuh. Ya. Nah, kami punya Tumaners garis keras ceritanya. Yes. Apa yang dilakukan Tumaners garis keras itu? Tumaners garis keras tuh luar biasa, Jui. Luar biasa sekali. Makanya sampai sekarang tuh terima kasih banget sama mereka-mereka yang masih militan gitu loh, militan menjaga mania mereka sama Tuman gitu. Nah, kalau dibilang strategi, ya strateginya ya nggak ada. Cuma itu aja mengandalkan kekuatan sosial media sih ya. Kan kalau sosial media kalau orang sudah suka di posting sosial media, pasti kan orang pada nanya ini di mana, ini di mana. Masih tempat yang waktu itu gue dateng nggak sih? Yang lewat enggak, udah pindah. Jembatan Kuning. Iya, tetap bisa lewat jembatan Kuning, tapi masih di belakang lokasi yang lama sekarang. Oh, oke. Ya ampun, gue belum pernah aksesnya lebih susah. Oh, aksesnya lebih susah. Ya, lebih susah. Jadi benar-benar di tengah pemakaman yang jadi
Dulu itu kok sebelum dikasih pagar, sejauh mata memandang tuh yang kita lihat nisan. Wow, view-nya ini Ya. ya, Hmm. jarang-jarang ya. Ya, Bahkan dengan kiri pemandangan kanan, pemakaman. iya, kiri kanan itu nisan semua. Dan orang tetap Terus datang ya. ya tetap. Terus jalan menuju akses sana juga cuma satu mobil, Heeh. jalannya juga nggak begitu. Yang tempat yang lama tuh masih mending. Ini lebih ekstrim lagi. Oh, justru wow. Malah ada beberapa titik parkir sekarang itu yang mesti mereka harus berjalan kaki paling nggak 300 meter. Oh my God. Ya, jadi mereka parkir di satu tempat, lalu mereka berjalan kaki lebih kurang 300 meter, ngelewatin kuburan, Wow. lewatin perkampungan warga, Mm-mm. dan Ini sih kayaknya itu adventure-nya juga kali ya. Jadi kayak nilai plus yang ya untuk menuju ke sana ya, perjuangan sampai Tuman udah lapar, terus disajikanlah hidangan khas Padang Jawa ini yang selera Nusantara. Masakan lu tuh emang ini sih apa tik gitu, apa rempah-rempahnya tuh banyak gitu, terasa bumbunya emang menang di bumbu gitu, bukan bukan penyedap rasa gitu. ya, urus Jadi bumbu. kalau di lu bilangnya boros ya, kalau sama sama yang makan enak gitu, rasanya tuh otentik gitu. Jadi gue kebayang sih orang dengan segitu capeknya, udah banyak kalori yang dikeluarkan, capek, ngos-ngosan, perjuangan, sampai sana lapar, disajikan lo kan juga langsung masak kan, masuknya Ya, tuh fresh gitu, di order ya, baru fresh. dimasakin gitu. Jadi ya kebayang orang makannya lahap banget, udah gitu suasananya juga adem, banyak pohon, terbuka, bale-bale gitu kan. Jadi Iya. udah udah kebayang sih. Suasana kampungnya dapat banget sih Iya, memang. iya. Suasana Cocok sama kampungnya super makanannya. duper dapat. Iya, Mm-mm, mm-mm. Terus kan juga banyak liputan kan. Warung Tuman nih masuk ya. TV. Benu Bulo pernah kan datang ke situ? Terus Benu Belo udah 3 kali. tuh, wow, 3 kali. Terus belum lagi yang untuk acara berita-berita harian kan. Terakhir tuh apa tuh CNN Ya, kan yang liputan di acara situ. gosip juga pernah. Udah masuk ke gosip juga gitu. Di Iya, koran Kompas juga udah pernah gitu. Dan maksudnya pasarnya Kompas itu kan juga segmennya kelas menengah atas yang mereka ya cari makanan tuh emang harus mereka biasa makan di tempat-tempat yang makanannya berkualitas gitu kan gitu. Gimana lo menjaga kualitasnya supaya orang tuh datang lagi gitu. Kalau nggak salah Tuman kan artinya apa tuh? Biar datang lagi ya, kangenin. Tuhan tuh ketagihan kebiasaan. Ketagihan. Nah itu, gimana biar orang jadi ketagihan dan jadi kebiasaan datang ke Tuman? Kalau soal kualitas makanan, sampai sekarang masih gue yang masak semua. Wow, Ya, wow. semua masih gue yang masak. Anak-anak karyawan paling mereka cuma meracik. Itu pun meracik sebelumnya mereka kasih tahu ke gue dulu, Ibu, ini berapa? Dan Hmm, setelah masak, rasanya harus dikasih ke gue dulu. Oh, yang nyobain ya, Setelah masak, chefnya lah ya, harus, iya, final, harus, final ah, sebelum disajikan. harus pokoknya harus tetap pokoknya sentuhan akhir itu tetap harus gue yang pegang gitu Hmm, semuanya. Untuk di Tuman itu ada sekitar 9 sampai 10 menu yang makanan, itu hmm, semuanya masih gue. hmm, Terus untuk minuman itu juga anak-anak, jadi kan ada wedang jahe, wedang serai hmm, itu tetap harus harus setelah bikin harus kasih ke ibu rasanya, harus hmm. dicicipin. Gue agak galak Jui kalau untuk urusan begini, Iya gue lo agak emang galak kok. ya. Ya, anak-anak mengakui, anak-anak karyawan mengakui. Jadi mereka pokoknya ketimbang dimarahin sama Bu Nanin, mending sesuai SOP aja. Jangan deh, Pokoknya bakalan kapok dimarahin Bu Nanin, jangan. pokoknya di sini ikutin Bu Nanin deh pokoknya. Ikutin, nggak boleh melenceng, nggak boleh improvisasi, nggak boleh apa, enggak. Pokoknya harus atas prosedurnya harus atas instruksi Bu Nanin. Kalau untuk makanan sama ini ya, makanan menu-menu ya gitu. Hmm. Terus kalau yang soal kualitas lain pelayanan, itu kami sangat nomor satu. Super duper nomor satu. Hampir setiap sore itu kami briefing, Jui. Oh, bagus banget. Udah Hampir kayak setiap sore. restoran yang established ya. Iya, Hmm. yang wajib itu Selasa dan Minggu, itu wajib. Tapi Mas Eko kan, kami kan punya website ya.
punya website itu Google. Jadi kan tiap hari kan Mas Eko cek komen-komen itu loh, cek Hmm. komentar. Jadi kan Mm-mm. dicek hari ini kami dapat berapa bintang gitu loh. Hari ini kami dapat Oh, berapa wow. bintang. Monitor tiap Kalau hari ya? misalnya iya, kami cek. Kalau ada yang bintang 1 keluhannya apa itu langsung kami bilang, kami langsung kumpulin karyawan, kami bilang ini ada bintang 1 keluhannya begini. Hmm. Apa yang salah? Membangun teman itu kan tidak gampang. Ya. Tapi susah payah membangun teman itu kan dengan terseok-seok, dengan pokoknya segala macam dramanya. Nah, begitu teman sampai di titik ini, kami tidak mau teman jatuh hanya karena servis ke kamu yang tidak, yang nggak bagus gitu loh. Tuman itu kan kalau kata Mas Eko larinya cepat sekali. Iya, Nah, iya, benar. Tuman itu larinya cepat melebihi kemampuan kami gitu loh. Nah, SDM sama sekali nggak ada. Terus ya benar-benar karyawan kami itu kalau bahasa Jawanya itu kepontal-pontal gitu loh. Terseok-seok kami mengikuti tamu yang datang gitu kan. Nah, itu ada mungkin sekitar 2 bulanan deh di fase itu kami yang orang kalau harus makan itu nunggu paling enggak dari mereka pesan sampai makanan sampai di meja itu bisa 1,5 jam, Joy. Saking antri dan saking lamanya. Dan itu kan komplain jadi jelek sekali kan, komplain jelek sekali. Mana waktu itu kami sudah sangat sering diliput media. Takutnya itu nanti jadi backfire juga kan, maksudnya diliput media tapi ternyata kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diliput sama apa yang dibilang di media itu kan. Di sana kami benar-benar ngebut, sejak itu benar-benar super duper ngebut gimana caranya kasih servis ke karyawan, ke tamu. Semua karyawan kami, nah alhamdulillahnya juga itu dapat karyawan yang baik-baik banget, cepat belajar, patuh-patuh, anak baik lah pokoknya semua karyawan Tuman itu gitu loh. Mereka diberitahu, terus di coaching terus lah, terutama Mas Eko ya, Mas Eko coaching semua, setiap anak di coaching. Kalian kesulitannya apa? Ini apa? Keluhannya apa? Ininya apa? Ya kita gerak cepat memang jadinya, karena nggak bisa nunggu. Terus kalau ada komplain, terutama Mas Eko tuh, ada komplain apa? Kita akan DM itunya. Kita akan hubungi secara personal orang yang protes. Bagus banget. Iya, itu. Kita akan hubungi. Jadi misalnya kemarin ini begini, kita langsung cari itu misalnya. Misalnya komplainnya lewat WA, Mas Eko akan minta maaf, akan gini. Benar-benar. Terus kalau misalnya sama kecewa soal masakan misalnya. Kecewa masakan, kami akan kasih makan ke ini, kami akan free. Kasih free. Komplimen. Dikirim ke rumahnya? Apa dia diundang datang? Enggak, kalau misalnya dia makan di sini, kami akan free. Wow, oke. Jadi Bapak sekarang ini, atau misalnya gini, Ibu, next kedatangan berikutnya datang lagi, nanti kami kasih free ini, gitu loh. Atau buat 2 orang makan gratis, gitu-gitu. Kalau misalnya dia delivery, ya ini kita nggak suruh bayar. Oh, wow. Atau kita kirim ulang. Ini sih standar pelayanannya bintang 5 sih. Restoran bintang 5 sih. Iya, Mas Eko sih tetap. Lu suka menyapa ya? Lo dan Mas Eko suka menyapa tamu-tamu yang Dan datang? banyak sekarang yang Tumaners tuh jadi teman kami. Oh, okay. Banyak sekali. Iya, gue tuh benar-benar banyak dapat teman baru tuh dari Tuman. Gitu. Ada yang sekarang nongkrong bareng sekarang gara-gara Tuman gitu loh. Mereka datang ke Tuman. Nah, memang akhir-akhir ini kami agak kehilangan feel itu. Padahal kan tujuan kami awal buka Tuman kan, mereka datang nyaman, kita ngobrol, hahi, terus kita sapa satu persatu gitu kan, itu. Tapi memang sempat ada satu titik yang Tuman tuh ramai sekali, jadi kayak robot semua kan gitu loh. Nah, tapi ya itu, Mas Eko itu masih sampai sekarang masih tetap, Mas Eko masih yang selalu menyambut di depan. Bagus dong. Mas Eko masih, atau dia misalnya pas ramai itu sekarang Mas Eko sudah berkeliling gitu. Gimana Pak? Gimana tadi ke sini? Gimana tadi jalan ke sini? Jadi personal touch yang begitu tuh mungkin buat beberapa orang tuh jadi asik gitu loh. Siapapun sih, mau dari yang siapa, dari mau menteri siapa pernah dari situ, ya walaupun tukang apa gitu. Menteri siapa Bu? Mantan menteri agama pernah. Itu juga artis-artis, Indra Bekti, siapa lagi? Indra Bekti, terus Sisi Priscilia itu. Oh iya. Guru Soekarno Putra.
Oh my Guru God, Soekarno Putra serius? pernah, ya. Guru Soekarno Putra lama malah di sana, hampir 2 jam. Duduk Hmm, nongkrong begitu. hmm. Guru, Sisi Prisilia, Rifat Sungkar, Ira Wibowo, Wanda Hamidah Oh, sering. Wanda Hamidah lumayan oh, sering ke tempat nongkrong sana. dia ya, Warung Ya, Tuman. kan dia sepedahan juga kan. Mm, mm, mm. Terus, Nin, eh, hmm, kan gue tau lah lo ya, ini bukan bisnis pertama lo gitu. Sebelumnya lo pernah yang kerja bareng sama temen lo yang bikin kedai pos waktu itu di Kota iya, Tua. Terus lo juga pernah usaha yang catering masukin ke kantor-kantor. Ya, udah macem-macem lah gitu kan. Yang namanya bisnis tuh hmm, ada jatuh bangunnya. Orang-orang bilang kalau mau jadi entrepreneur tuh kecenderungannya adalah pertama kali mencoba, agak jarang sih langsung sukses dan meroket gitu. Biasanya ada gagal-gagalnya dulu, bangkit lagi, jatuh bangun gitu. Ada nggak sih pelajaran-pelajaran berharga dari pengalaman jatuh bangun itu yang jadi masukan, pegangan buat lo dan Mas Eko ketika sekarang menjalankan bisnis? jadi bisa dibilang itu butuh waktu 7 tahun lah, 7-8 tahun untuk sampai di titik begini gitu Mm, loh. mm, Eh, Jatuh bangun, mm, ngesot-ngesot, berdarah-darah ya kan. Lo tahu sendiri lah kan ini cerita gue gimana kan sama anak-anak gimana jatuh mm, bangunnya, dari ambruk-ambruknya, dari nangis-nangisnya semua gitu loh. mm, Pelajaran penting ya, eh, jangan anggot-anggotan jadi gue harus kan. Ya, karena gue kan orangnya anggot-anggotan. Ya, ini benar-benar pelajaran penting. Jadi gini Jui, mm, Tuman itu kalau dibikin cerita luar biasa. mm, Tuman itu banyak yang bilang Tuman kalau dibikin buku keren karena drama behind the scene-nya Tuman itu luar biasa gitu loh. Gimana gue yang anggot-anggotan kan di mm, saat lagi pengen apa namanya di saat semangat banget ya, terus tiba-tiba kalau agak sepi dikit langsung lentro gitu ya, kan terus ini lagi terus bosan udah nggak mau masak berhenti mm, gitu-gitu mm, kan mm. itu kan nggak eh, siapa nggak asik ya gitu kan Ya, lo emang benar-benar nggak suka-sukanya lo asik. aja sih. Iya kan tahu kan lo tahu gue kan Yes. kapan gue mau ya udah masak kalau enggak ya udah gitu kan. Tapi setelah sampai di titik ini kayaknya kayak gitu nggak bisa ternyata gitu loh. Mm, Nah, pikirannya begini, gue nggak bisa seenaknya lagi sekarang gitu loh. mm, Nggak bisa, udah sampai di titik ini nggak bisa mm, seenaknya, karena mm. di belakang ada 25 karyawan nih yang Ya, gondeli nih iya, gitu. iya, iya. Nggak bisa. Jadi Banyak loh kalau itu. gue asal, ya kalau gue Mm, asal, taruhannya banyak gitu loh iya, iya. sekarang itu. Ini kalau Hmm, gue ngawur, gue macem-macem lagi, ini taruhannya ini banyak gitu loh. mm, Udah mm, sampai di titik ini nih banyak banget yang harus mm, dipertaruhkan. mm, mm, Itu mm, aja. Jangan anggot-anggotan sama jangan berhenti berharap deh. Tetap punya mm. harapan itu aja. Kedepannya apa nih rencana buat Warung Tuman? Mau pindah ke tempat yang lebih besar atau mau buka cabang atau lo ada rencana nggak sih cari co-chef yang lo akan mewariskan resep rahasia cara memasak ini gitu karena kalau bisnis makin berkembang tamunya makin banyak kan sayang juga kalau nggak ketampung gitu kan. Kalau buka cabang kayaknya dalam waktu dekat belum. Hmm. Nah, kalau pengen cari tempat yang lebih luas Hmm. mungkin iya, tapi tidak sekarang. Tapi pikiran itu ada, itulah. Hmm. Hmm. Itu ada. Pertama ya kita pengen cari tempat yang aksesnya lebih gampang gitu loh. Tetap di Hmm. perkampungan, Hmm. tetap di Hmm. hutan-hutan, tetap Hmm. kampung gitu. Hmm. Tapi akses menuju lokasi itu tidak tidak karena ada beberapa orang enak sih tempatnya, enak sih makanannya, tapi Hmm. jalannya jauh, tapi Hmm. nggak bisa masuk mobil, tapi ya gitu-gitu loh. Terus kalau yang lain, kalau untuk cari co-chef, sampai sekarang belum. Belum, itu makanya tuh orang-orang juga banyak bilang, ini dong kamu harus mulai mentransfer ilmu gitu loh. Hmm. Nah, untuk beberapa menu itu mungkin sudah ya. Jadi kayak misalnya Hmm. telur Hmm. dadar itu sekarang udah alhamdulillah gue dapet karyawan yang malah bikin telur dadarnya lebih bagus dari gue. Tapi kalau untuk menu-menu inti kayak menu nila cala Nah, balatui itu. kan, untuk gulai bareh, Hmm. terus untuk mangut itu gue masih belum.
belum percaya sih tepatnya. Soalnya andalan banget yang khasnya itu ya. Terus Ya, emang yang khas rasanya tuh banget. otentik gitu loh. Iya, 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 iya. itu gue sampai sekarang masih, dan anak-anak juga mereka juga belum percaya diri juga sih gitu kan. Hmm, Sekali pernah gue ajarin nggak mau iya, itu iya, iya. itu itu ininya ibu katanya. Ya lo Ya aja udah kan jadi dapat dari orang tua kan itu kan resep iya. keluarga Heeh. kan. Kalau lo flashback lagi dulu di 2012 itu, biasanya kan orang kalau mau mulai usaha ya karena itu tadi masa depan itu kan gelap gitu ya. Kita nggak tahu sukses nggak, berhasil nggak, jalan nggak nih. Iya nggak ya gitu. Mengambil langkah pertama itu kan susah banget untuk memulai usaha dengan keraguan di dalam diri maupun juga orang-orang di sekitar ada yang mendukung, ada yang meragukan. Nah, itu apa pesan atau tips atau mungkin lo berbagi pengalaman untuk orang yang mau memulai usaha tuh berani mau memulai dulu aja gitu. Kan cari yang spesifik dari apa yang mau kita jual. Hmm, Nah, oke. cari yang paling spesifik. Bukan dari awal kan. Lalu lihat kan misalnya pas kemarin jual bebek tuman. Yang Mm, jual bebek kan banyak ya. mm, Semua mm, banyak di mm, mana-mana mm, berserakan yang jual bebek. mm, Tapi gue pengen cari satu yang sedikit beda. Jadi misalnya di saat orang lain bebeknya itu pakai lalap, itu mm, gue mm, pakai tumis bunga pepaya. mm. Iya, iya, iya. Nah, itu kan Oke. beda Iya, gitu. iya. Heeh. Nah, terus sama yang sekarang juga tuman, Mm, itu mm, juga kan gue kan menunya spesifik banget gitu. mm, mm, iya. Nah, jadi jangan ikutan arus Hmm. tuh ya. Kalau secara mentality, apa sih yang harus dipunyai seorang wirausahawan? Karena kan Keras kepala, apa? keras kepala. Oh iya, kenapa gitu? Kalau nggak keras kepala kan nanti ini apa ya? Bukan keras kepala sih. Kemauan Eh, kuat. kemauan kuat. Keras kepala tuh dalam pengertian apa nih? Ya pokoknya penting ndablek. Ah. Oh, double. Iya, 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 Wes iya. pokoknya ndablek sih lah, pokoknya ndablek wes gitu. Tapi Mm-mm. ndablek bukannya negatif ya, ndablek Iya, kan mereka iya, kalau yang iya, iya, iya. gitu. Double Pokoknya positif. wes, pokoknya Hmm. udah pakai itu dulu. Mm-mm. Mm-mm. Sama ya ini sekarang sih kalau kata Mas Eko fokus. Hmm. Fokus kan banyak orang yang apa namanya? Dia ngerasa dia punya banyak kebiasaan, jadi Mm-mm. semua mau dicoba. Iya, malah nggak Nah, kepegang. malah nggak kepegang semua. Sama satu lagi dengan hati Ah, mengerjakan iya, 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 mengerjakan sesuatu itu dengan hati, karena beda Joy. iya, iya. Gue itu benar-benar merasakan ya, pertama gue buka usaha itu kan pertama Hmm. kepaksa ya kan, berapa kali pokoknya beberapa kali. Nah sekarang ini memang gue dengan hati, beda Hmm. feelnya. Oh, thank you banget Nanin, Mbok Tuman, ceritanya udah cerita panjang lebar dari perjalanan Tuman sampai pertama kali merintis usaha sampai sekarang ya bisa disebut entrepreneur yang sudah lumayan sukses lah ya. Dan Tuman makin berkembang, Amin, makin banyak makasih. Tumaners yang militan. Pengen ke situ nanti kita ada rencana untuk bulan September ya. Mudah-mudahan masih Ya, sesuai. nah, ya, Ya, mudah-mudahan. Thank you, Nin. Sampai ya, ketemu lagi ya, kapan-kapan mudah-mudahan ya, ketemu langsung. Dan siap. sukses buat Thank teman, you salam Ju. buat Mas Eko, Amartetu, Yuk, bye. dadah.